Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Mada darsuna? Fikih. Al-fiqh. Darsuna al-an al-fiqh. 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 Qabla an nuwassila ila maddatina, sebelum kita lanjut materi, kita sedikit murajaah, sedikit saja ya. Oke, Pak. Bahwasannya al-ahkam asy-syar'iyyah, Al-ihkam asy-syar'iyyah. al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat itu ada lima. Yang pertama wajib. Yang kedua mustahab atau sunnah. Yang ketiga mubah dulu. Yang keempat makruh. Haram. Yang kelima haram. Baik. Wajib, antum udah tahu wajib kan? Tahu. Iya. Wajib. Pokoknya yang dia yusabu fa'iluhu, yu'aqabu, wajib itu yusabu fa'iluhu, iya kan? Diberi pahala bagi yang mengerjakannya. Mustahab atau sunnah juga begitu, diberi pahala bagi yang mengerjakannya, ya kan? Haram, berdosa bagi yang mengerjakannya. Lalu ada juga la yusabu fa'iluhu, tidak diberi pahala bagi yang mengerjakannya. Contohnya siapa? Makruh dan mubah. Paham ya? Tidak diberi pahala. Mubah, makruh bagi yang mengerjakannya tidak berpahala. Artinya ada kesamaan dan ada perbedaan antara makruh sama mubah. Perbedaannya apa? Yang mengerjakan berdosa kalau haram, yang mengerjakannya tidak berdosa kalau makruh. Ada di buku antum di halaman 12. Dan setiap hukum syariat ini ya berlandaskan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Baik, kita lanjutkan. Bisa antum buka halaman 13 ya. Halaman 13. Halaman 13 kita akan membahas at-thaharah. Ini pembahasan baru ya. At-thaharah. Apa arti at-thaharah? Bersuci, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura." Artinya, dan kami telah turunkan dari langit air yang suci. Berarti pembahasan kita ini seputar air terlebih dahulu. Ya. Kita belum ke tayamum yang dengan debu, belum. Berarti dengan yang kita bahas adalah di awal ini tentang air. Baik. Iya. Ini kan ada At-Taharah, silakan buka halaman
halaman 14 ikhwah. Iftahu as-safha 14. At-taharatu. Judul besarnya At-taharah. Baik. Di buku antum ada angka 1 ya, ada angka 1 nomor 1 dan di situ juga ada gambar ya. Waqa'at ala malabisi najasatun. Silakan dibariskan bagi yang membutuhkan ya. Kalau dia nggak butuh, anak udah bisa Ustaz baca Arab gundul. Oh, masya Allah, nggak perlu lagi. Waqa'at ala malabisi najasatun faghasaltuha bil ma'. Sudah? Waqa'at ala malabisi najasatun faghasaltuha bil ma'. Saya bajuku terkena najis. Bajuku terkena najis. Faghasaltuha bil ma', maka saya menyucinya dengan air. Faghasaltuha bil ma', maka saya menyucinya dengan air. Nomor 2, Aradtus salata fatawadda'tu. Aradtus salata fatawadda'tu. Saya mau sholat, maka saya berwudu dahulu ya. Artinya berwudu dulu sebelum sholat. Nah, lalu di samping 2 gambar itu ya, hadhil af'al tashtariku fi ismin wahidin. Hadhil af'al tashtariku fi ismin wahidin. Perbuatan ini disebut sebagai apa? Perbuatan ini disebut sebagai apa? Apa? At-taharah. Ya. Apa artinya at-taharah? Bersuci. Jadi kalau antum berwudu, antum mandi, lalu antum menyuci pakaian, membersihkan tadi, itu namanya taharah, membersihkan. Umumnya seperti itu. Paham ya? Umumnya seperti itu, membersihkan sesuatu ya dari yang najis atau dari yang kotor. Karena nggak harus najis baru kita membersihkan sesuatu, ya kan? Ya nggak sih? Contohnya nyapu nyapu kelas ini. Debu yang ada di kelas itu nggak kotor, nggak najis, tapi dia kotor, ya kan, risih kita. Atau baju yang sudah 10 hari kita pakai, kena daki, ya kan, kena keringat, segala macam. Keringat itu nggak najis, ya nggak? Najis nggak keringat? Nah, keringat nggak najis. Ya. Daki itu najis atau bukan? Nah, ya, walaupun dakinya bisa dijadikan silver queen, saking banyaknya dakinya, ya kan, dicetak jadi bisa jadi silver queen. Naudzubillah. Ada yang dakinya sebanyak itu? Enggak ada ya. Tapi kok dikerok mungkin bisa tuh. Nah, itu tidak najis tapi kok kotor. Baik. Kita masuk ke definisi taharah, pengertian taharah. Ya, ta'rifut taharah. Ma ma'na taharah? Ta'rif artinya pengertian atau definisi. Apa itu taharah? Raf'ul hadathi wa izalatun najasati. Iya. Taharah itu di bukunya hiya raf'ul hadathi
wa izalatun najasa. Kalau antum ada yang tidak tahu, akhi, pengertian dari kalimat bahasa Arab ini, antum tanya aja karena jangan ragu-ragu atau antum belum paham ya? Jangan diam. Percuma sayang waktu antum terbuang di sini. Antum nggak paham pelajaran, mending tidur di rumah. Serius. Daripada antum ke sekolah nggak paham yang antum dapatkan di kelas, mending tidur di rumah. Serius anak bilang. Karena sia-sia dia. Makanya kalau sudah di kelas fokus. Paham ya? Memang beginilah menuntut ilmu. Sabar. Ya. Raf'ul hadas artinya mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Wa izalatun najasa, menghilangkan najis. Oke, Anda jelaskan sedikit ya. Raf'ul hadas artinya mengangkat hadas. Hadas itu dia artinya keadaan. Ya. Jadi antum bukan terkena najis, tapi keadaan antum yang menjadikan antum harus toharo, harus berwudu. Contohnya antum buang angin. Itu keadaan kan? Bukan terkena. Jadi kalau misalnya kawan kita yang terkena anginnya, angin itu najis enggak? Apa kita harus berwudu? Enggak kan? Nah, itu dia. Jadi itulah maksud yang dimasukkan dengan hadas. Paham ya? Jadi mengangkat keadaan antum buang angin itu dengan berwudu. Lalu misalnya hubungan suami istri, mereka sedang berhadas, namanya hadas besar. Apakah air mani najis? Enggak, air mani itu enggak najis. Kalau air mani najis, antum najis. Iya enggak? Antum itu dari air apa? Air tebu. Di pos dulu. Baik. Jadi karena keadaan itu maka seseorang harus toharo. Toharonya mandi besar dia. Sama kayak wanita yang haid. Ya, wanita haid, keadaan dia haid. Setelah dia selesai masa haidnya maka dia harus mandi besar. Ya, seorang ibu yang habis melahirkan ada masa nifas, ya keluar darah terus ya setelah melahirkan itu. Setelah selesai masa nifasnya maka dia wajib toharo. Toharo itu ya bersuci, artinya dia mandi besar. Itu maksudnya keadaan. Adapun izalatun najasa, menghilangkan najis, baru sesuatunya yang memang najis kena sama antum. Contohnya antum lagi main bola nggak pakai sepatu misalnya di lapangan, kena apa? Kotoran. Nah, janganlah, ngeri kali Pak. Kotoran kucing, janganlah yang B1. Ya. Kalau itu dari samak itu. Ya. Kotoran inilah kotoran kucing ya kan. Nah, antum terpijak. Nah, di situ antum harus membersihkan kaki antum, menghilangkan najisnya. Paham ya? Gitu. Makanya nggak mesti kita terkena kotoran dari sesuatu yang bisa kita makan. Contohnya ayam. Kita bersihkan, tetapi wudhu kita nggak batal. Iya. Dalam wudhu berarti beda mazhab ya. Dalam mazhab Syafi'i, setiap sesuatu yang kotor ya itu dianggap najis. Tetapi dalam beberapa mazhab seperti Hambali, setiap hewan yang bisa kita makan terkena misalnya kotoran sapi, kambing misalnya, kita pegang kan bulat-bulat dia kan kotoran kambing kan, kita buang itu enggak batal wudu antum. Kayak bobo. Ya, tapi kalau misalnya antum kena kotoran cicak, nah begitulah ya. Cicak boleh dimakan enggak? Enggak. Nah, ada yang pernah makan sate cicak? Enggak ada kan? Nah, itu kotorannya tidak karena hewannya tidak boleh kita makan, maka kotorannya juga najis ya. Enggak boleh juga kita pegang-pegang ya. Taib. Ba'da qira'ati li hadzal ta'rif, antum perhatikan yang di bawah ya. Setelah pengertian itu, setelah engkau membaca, ini dikatakan di sini, setelah kau membaca pengertian tentang taharah,
ba'da qira'atika li hadzal ta'rif, artinya setelah kau membaca pengertian ini, yaitu pengertian taharah, yatabayyanu laka anna taharata qismani. Yatabayyanu laka anna taharata qismani. Maka jelas bagimu bahwa taharah qismani dibagi dua. Huma, di situ kan ada titik-titik. Huma keduanya, al-awwal, al-qismul awwal apa? Bagian yang pertama apa? Titik-titik-titik. Yang kedua al-qismus tsani, bagian keduanya apa? Silakan diisi ya. Jadi yang ngisi itu antum. Apa kira-kira pembagiannya? Ada. Udah jelas kan? Apa itu? Naam, raf'ul hadas sama izalatun najasa. Kenapa dibilang dibagi dua? Karena memang pembahasannya berbeda. Ya, pembahasannya berbeda. Pembahasannya, permasalahannya, status hukumnya juga berbeda. Tapi ada ibadah, ya. Tapi ada ibadah di mana dua keadaan ini boleh dilakukan. Ibadah itu, ada yang tahu? Ada ibadah, ya, ada ibadah yang walaupun kita kena dua keadaan ini, kena hadas, kena najis, kita tetap boleh melakukan ibadah itu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Enggak lah. Kalau hadas nggak boleh puasa. Hadas besar, mana boleh dia puasa? Seorang nifas nggak boleh puasa. Apa itu? Ada yang tahu? Kalau tahu, ada yang tahu, cerdas dia ini sebenarnya. Kalau dua keadaan ini, ada ibadah yang boleh kita lakukan, tetap boleh kita lakukan. Bersedekah. Hah? Benar, bersedekah. Ada yang lain? Betul ya, bersedekah. Ada yang lain? Ada yang lain? Zakat, ya betul. Sedekah, zakat, sebagian kalimat zakat itu masuk kepada sedekah. Infak, ya, zakat itu masuk kepada sedekah. Memberikan nafkah kepada istri itu juga sedekah. Bahkan mahar juga dikatakan sedekah, shadaqatul. Ada lagi? Baca Al-Quran, betul. Baca Al-Quran tanpa mushaf. Baca Al-Quran dan berzikir. Makanya sebelum masuk kamar mandi antum baca doa nggak? Baca. Tapi sebelum masuknya antum buang angin atau antum pengen buang air. Tapi sebelum masuk kamar mandi antum boleh baca doa nggak? Boleh. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Langsung tutup pintu ya kan? Langsung. Baik. Selanjutnya udah antum isi al-qismul awwal berarti dia raf'ul hadas. Al-qismul tsani berarti izalatun najasa. Itu dia yang dimasukkan dengan qismani ya. Baik, selanjutnya makanatut tahara fil Islam. Makanatut tahara fil Islam artinya kedudukan tahara di dalam Islam. Kedudukan tahara enggak di ini. Kedudukan tahara di dalam Islam. Jadi akhi, yang sampaikan sama antum, ya, bahwa ilmu ini itu wajib hukumnya, fardu ain, karena dia dasar dari agama kita. Ya, antum wajib. Kalau antum nggak tahu ini berdosa, beda sama usul fiqh, nggak harus antum tahu. Ya, paham ya? Beda sama ilmu tafsir, nggak harus antum tahu. Tapi kalau masalah yang dasar, jual beli, halal haram, boleh enggak, itu wajib hukumnya. Ya.
wajib hukumnya antum tahu. Karena ilmu itu ada dua. Ilmu yang wajib kita tuntut atau ilmu yang fardu kifayah. Boleh tidak ya, karena sudah ada orang yang mewakilinya. Contohnya ilmu usul fiqh para ulama. Kita nggak harus tahu usul fiqh, nggak harus berilmu. Tapi yang tentang toharo, tentang sholat, zakat, puasa, riba, jual beli, dan lain-lainnya yang dasar wajib kita tahu. Jadi antum harus perhatikan ini. Karena ini tentang kehidupan antum, nggak bisa sembarangan. Ya. Baik. Apa kedudukan taharah di dalam Islam? Baik. Di sini ada kalimat ata'awanu ma'a zumala'i fi dzikri. Antum sudah bisa baca belum? Udah. Kalau sudah baca enggak, Bang? Karena sebenarnya bahasa Arab itu tanpa baris dan tanpa titik sebenarnya. Lalu zaman berlanjut ditambah titik saja. Zaman berlanjut baru terakhir ditambah harokat. Sebenarnya bagusnya belajar bahasa Arab itu tanpa harokat. Paham ya? Jadi antum harus ingat bahwasannya ya ba'da di sini nggak bisa jadi ba'di. Paham? Yang di dalam buku ini. Sebenarnya nggak antum perlu barisi kecuali antum sudah paham ya. Jadi kalau di sini Ustaz sebutkan ba'da qira'atika, maka nggak bisa jadi ba'da qira'ataka, nggak bisa jadi ba'da qira'atuka, harus ba'da qira'atika. Paham ya? Karena ba'da itu dia memajrurkan, ya membarisbawahkan isim setelahnya, kata setelahnya. Ba'da qira'atika lihada, nggak bisa jadi lihazu yang di sini ya. Lihada harus lihada. Setelah kau membaca pengertian ini, ya, dan itu contohnya ya. Ata'awanu ma'a zumalai fi dzikri ba'dil amtilah. Saya akan bekerja sama dengan teman-teman saya fi dzikri ba'dul amthilati, dalam menyebutkan contoh-contoh allati tadullu ala yang menunjukkan tadullu ala ihtimamil islami, yang menunjukkan perhatian Islam bit taharati, tentang taharah. Baik. Biar mudah, ana kasih waktu 5 menit saja. Ya. 5 menit saja. Antum di sebelah sana, ya, gabung sama mereka. Antum bertiga, antum berempat. Ya. Karena di sini ya, yang diminta adalah saya bekerja sama dengan teman-teman saya. Berarti antum. Silakan dimulai. Cari Ustadz diskon jadi 3 saja ya, karena ini 4. Ustadz diskon 3 aja. Cari 3 contoh tentang perhatian Islam terhadap taharah. Paham tuh? Contohnya ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam Al-Qur'an ya, wala taqrabus salata wa antum sukara. Ya. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ya, karena orang yang mabuk itu dia sedang terkena najis. Apa itu najisnya? Minuman keras, ya kan? Karena orang yang meminum minuman keras itu dia sedang dalam keadaan najis, ya, karena dia meminum yang najis. Ya. Khamar najis atau enggak? Najis, ya. Dan dalam keadaan mabuk dia enggak boleh mendekati salat. Atau dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tentang apa? Tentang wudu misalnya. Paham ya? Enggak mesti. Kalau misalnya kegiatannya aja boleh, itulah contohnya tadi.
Contoh kegiatannya ya, Islam mewajibkan berwudu sebelum sholat, itu contoh. Ya kayak gitu. Cuma yang dosa bilang jangan gitu, salah. Tiga lagi gitu Pak. Iya 3. Silakan kerjasama ya 5 menit. Berarti jam 9 lewat 15. Satu-satu tulis semua. Enggak, satu orang aja dulu. Satu orang. Iya baru nanti antum salin lah. Nah, misalnya antum yang tulis bekerja sama. Berarti kalau 3 orang satu-satu harus ada andilnya. Ayo tafadhol. Gabung aja Ki. Nah, ke situ aja. Ah, ya. 9.15 ya. Yang di rumah yang menyaksikan tayangan ini silahkan dicari ya 3 contoh perhatian Islam terhadap tohara yang membuktikan adanya kedudukan tohara di mata Islam. Contohnya yang sudah saya sampaikan, silahkan 3 contoh tentang perhatian Islam terhadap tohara. Jadi perlu antum catat maka untuk tohara fil Islam, kedudukan tohara dalam Islam. Yang pertama di situ adalah dia bagian dari keimanan. Allah jadikan tohara ya minal iman. Lalu Allah jadikan tohara ya menggugurkan dosa. Baru contohnya lagi adalah yang ditulis kalian sebelum sebelum salat kita berwudu ya. Setelah seorang wanita nifas, seorang haid, dia diwajibkan mandi besar ya. Terus setelah berhubungan suami istri dia diwajibkan mandi besar. Jika terkena najis maka dia harus dibersihkan. Itu contoh dari kedudukan tahara dalam Islam. Masya Allah, cerdas antum semuanya. Kita lanjutkan ya pelajaran selanjutnya al-miyahu. Al-miyah. Apa artinya miyahun? Ya, dia jamak dari ma'un. Ma'un ma'ani miyahun. Air ya. Air kuadrat. Kalau menulis terjemahannya singkatnya air kuadrat ya kan. Air 2. Ya kan? Ni'matul ma. Ni'matul ma artinya nikmat air. Air itu nikmat atau tidak? Luar biasa nikmat ya. Walaupun di depan kita ada air, nah ya, anggap aja nikmat ya kan. Kalau ada yang kepleset anggap aja nikmat ya kan. Karena kalau dia kepleset kan sakit itu kan menggugurkan dosa juga. Tapi jangan sengaja sakit, aduh. Allah kasih fasilitas istighfar, dia pilih sakit aja lah bu, biar diampunkan dosaku ya. Salah dia. Taib. Al-ma'u min a'dhamin ni'ami. Al-ma'u min a'dhamin ni'ami allati an'ama Allahu biha alaina. Oke, terjemahannya air merupakan nikmat yang paling agung. Air merupakan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita. Wa nastafidu minhu fawaida katsiratan. Wa nastafidu minhu fawaida katsiratan. Dan kita mendapatkan darinya banyak faidah. Banyak faidah atau banyak manfaat. Faidah itu artinya manfaat ya. Banyak faidah. Karena faidah udah jadi bahasa Indonesia kan? Sudah jadi kata serapan faidah itu. Ya? Iya manfaat artinya. Bitta'awuni ma'a zumalai azkuru arba'an minha.
bitta'awuni ma'a zumala'i azkuru arba'an minha. Bersama temanku, bersama teman-temanku, saya akan menyebutkan 4 hal darinya. Karena ini mudah, sendiri-sendiri aja ya. Oke, saya jelaskan ya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bukan hanya kehidupan, tetapi air juga bagian dari nikmat. Bahkan kita diciptakan dari air, ya kan? Air mani. Semua kehidupan termasuk kita, hewan atau tumbuhan, ya, awal penciptaan mereka juga dari air. Tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah kita itu juga dari air. Kalau kita kasih air dia bisa mati seizin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Silakan antum isi 4 kolom itu, ya. Apa saja manfaat air yang antum rasakan? Enggak usah jauh-jauh. Ya kan, gampang kali kan? Salah satunya nih contohnya, minum dah. Gampang kali. Kalau orang yang jualan, ya campuran boba, ya kan? Harus ada air itu kan? Malah banyak airnya ya kan? Ya Allah, awak beli jus 5.000, lebih banyak airnya daripada buahnya. Enggak apalah. Namanya 5.000 ya kan? Kalau mau kental ya buat sendirilah. Nah, apa kira-kira nikmat air yang antum rasakan? Contohnya apa? Yang di rumah silahkan diisi ya 4 kolom itu. Apa contoh dari nikmat air yang kita rasakan, yang antum rasakan? Salah satu contohnya adalah Allah jadikan air itu bisa diminum, ya, artinya untuk diminum. Ya. Campuran misalnya jus ya bisa di combine antara air dan buah. Jadi jus dia ya kan? Tafadhol akhi, apa yang antum tulis dari nikmat air itu? Minum terus? Mandi, betul sekali. Cukup. Insyaallah. Nah, akhi, selanjutnya antum yang di depan. Apa nikmat air yang antum rasakan? Berwudu. Sahih. Kapan antum akhi? Paling 6. Bersuci ya, secara umum bersuci. Sahih, ya benar. Di antara nikmat yang paling tinggi adalah air itu bisa dijadikan untuk bersuci. Bingung kita, ya. Kalau Allah jadikan misalnya selain air bisa digunakan untuk bersuci, maka itu ribet sekali. Bayangkan aja kalau bersuci bisa atau harus dengan darah misalnya. Wah, berapa manusia atau berapa hewan yang harus kita sembelih ya kan? Untuk mencari apa? Mencari darah supaya bisa dijadikan bersuci. Tapi tidak seperti itu. Allah jadikan sesuatu yang mudah untuk didapatkan menjadi apa? Wasilah kita untuk bersuci. Selain itu air juga bisa diminum atau dikonsumsi. Sahih. Bayangkan aja kalau berenang di pasir ya kan? Terjun orang dari lantai 10 ke pasir ya kan? Bukannya berenang malah berlumuran darah dia. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang harus kerjasama ini. Waktu kita sudah habis ya. Jazakumullah khairan ya ikhwan. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Naqtati bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.